Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Pak Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Dirut Pupuk Indonesia, rekan-rekan semuanya. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita hadir di sini pada acara Indonesia Future Policy Dialogue ya terkait dengan lumbung pangan untuk Kementerian Pangan. Jadi ada data yang mungkin bisa kami tampilkan, tolong coba di-share. Jadi Bapak Ibu semuanya, kondisi pangan kita ini tidak baik-baik saja. Ya, saat ini ada 58 negara ini terancam kelaparan, kekurangan pangan. Ya, bahkan data terbaru dari FAO itu data yang ada di sini nanti ditampilkan di sini, ini ada 725 juta. Informasi yang kami terima yang terbaru, kami baru pulang dari International Atomic Energy Agency, pertemuan antara FAO dengan Badan Atom Dunia, bahwa terkait dengan ancaman kelaparan ini sudah mencapai 820 juta jiwa. Di sini datanya tahun 2023 725 juta jiwa, bahkan sekarang sudah 820 juta jiwa. Dan ini situasi kondisi ini betul-betul serius ya. Kita semua harus mengantisipasi, kita semua harus menghadapi apa langkah-langkah ke depan yang harus kita lakukan dengan situasi kondisi yang seperti ini. Di Indonesia sendiri kurang lebih sekitar 7-16% penduduk Indonesia rentan terhadap kelaparan. Langsung ke slide 4. Slide yang keempat. Jadi tantangan pembangunan pertanian ini tentunya kita dihadapkan pada situasi kondisi perubahan iklim. Kita ketahui di tahun 2023 lalu kita mengalami kondisi El Nino yang berkepanjangan, nanti ada datanya juga, yang berdampak terhadap situasi kondisi pangan di tahun 2024. Selain itu, kondisi perekonomian global juga tidak baik-baik saja, dan gejolak harga pangan ya, global juga mengalami permasalahan. Selain berbagai macam bencana alam, Bapak Ibu semuanya yang terjadi, ini juga antara lain kekeringan, ini juga menjadi satu tantangan. Ya. Dan tentunya yang tidak bisa kita hindari adalah kenaikan jumlah penduduk. Ini juga terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, ini pun membutuhkan pangan yang cukup. Selain itu dari aspek distribusi, khususnya di Indonesia yang negara kita dengan luas areal yang cukup luas dengan kepulauan, ya. Dan yang menjadi tantangan juga adalah alih fungsi lahan kita yang kurang lebih mencapai 100.000 hektar ya, per tahun. Ini pun menjadi satu tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Slide berikutnya, ini kejadian El Nino ya, di tahun 2023 yang berdampak terhadap kondisi pangan kita di tahun 2024. Ini pun harus kita antisipasi. Ya. Awal tahun 2024, nanti Pak Kepala Badan Pangan juga menyampaikan terkait dengan berapa besar kita harus mengimpor karena memang situasi kondisi produksi kita mengalami penurunan karena memang kita mengalami El Nino yang cukup berkepanjangan di tahun 2023 yang berimbas kepada tahun 2024. Slide berikutnya. Nah, ada permasalahan-permasalahan lain Bapak Ibu semuanya yang kita hadapi. Di satu sisi karena fiskal kita waktu itu di tahun 2020 sampai tahun 2023 kita subsidi pupuk kita berkurang sampai 50% dari 9,55 juta ton menjadi hanya 4,7 juta ton, dan alhamdulillah sekarang pemerintah sudah mengembalikan lagi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton. Selain itu sebelumnya ada 20% petani tidak bisa menggunakan kartu tani, sekarang dengan perubahan Permentan 1 tahun 2024 kita sudah bisa cukup menggunakan
KTP selama tercatat di dalam ERDKK sudah bisa untuk mencairkan pupuk, ya. Dan pupuk juga tadi sudah saya sampaikan ditambah subsidinya menjadi 9,55 juta ton. Selain itu juga tadinya ada 30 juta petani di lembaga masyarakat desa hutan, ini tidak mendapatkan subsidi pupuk, tapi dengan revisi Permentan ini sudah bisa mendapatkan tambahan subsidi pupuk. Ya, ini hal-hal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian untuk menghadapi situasi kondisi pangan, langkah cepat-cepat yang antara lain yang dilakukan saat ini adalah kita melaksanakan program pompanisasi Bapak Ibu semuanya di lahan-lahan sawah tada hujan. Kita manfaatkan semaksimal mungkin air ya yang masih tersedia di sungai-sungai, jangan sampai terbuang begitu saja ke laut agar air itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan budidaya pertanian. Selain itu, kita juga melaksanakan optimasi lahan pertanian di lahan rawa non gambut, Bapak Ibu semua. Ya, kita melaksanakan optimasi lahan rawa non gambut, kita laksanakan di Sumatera, kita laksanakan di Kalimantan, kita memanfaatkan lahan-lahan rawa non gambut ini untuk peningkatan produksi pertanian. Slide berikutnya dari apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Bapak Ibu semuanya. Jadi karena waktunya pendek, saya langsung ke slide berikutnya saja. Jadi, nah ini ada yang dilingkari Bapak Ibu semuanya. Dalam hal ini dampak dari program cepat yang dilaksanakan oleh Bapak Menteri Pertanian terkait dengan pompanisasi dan perluasan areal tanam. Saat ini kalau kita lihat penambahan produksi ini nggak ada laser pointer. Ya, oke. Ini kita lihat dari data yang di atas. September tahun 2023 produksi beras kita kurang lebih sekitar 2,52 juta ton. Nah, kalau kita lihat di September tahun 2024 produksi kita ini angka KSA-BPS sudah 2,89 juta ton. Artinya apa? Ya, ada dampak penambahan, ada dampak peningkatan produksi dari program-program yang dilaksanakan secara cepat oleh Kementerian Pertanian. Kita lihat pula di bulan Oktober tahun 2023 angkanya 2,19 juta ton. Nah, di bulan Oktober 2024 sebagai pembanding Bapak Ibu semuanya, posisinya ada di 2,5 juta ton produksi beras kita. Jadi dari program pompanisasi yang sekarang ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian secara masif, kita melakukan refocusing anggaran dan juga ada ABT di tahun 2024 ini. Ya, ini juga memberikan dampak secara signifikan terhadap peningkatan produksi pangan. Kita lihat prediksi KSA-BPS tahun 2020, mohon maaf. Ya, kita lihat prediksi ini di November 2023, ini 1,62 juta ton. Kita prediksi untuk November tahun 2024 di angka 1,72 juta ton. Artinya apa? Sekali lagi kami sampaikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, dalam peningkatan penyediaan pangan, sudah menunjukkan satu tren yang cukup signifikan dan kita harapkan program ini terus kita dorong, kita maksimalkan agar ketersediaan pangan untuk ke depan, untuk Indonesia bisa kita jaga dengan baik. Saya kira demikian karena waktunya sangat singkat yang bisa kami sampaikan. Salam dari Bapak Menteri Pertanian, mohon maaf Bapak Menteri Pertanian tidak bisa hadir pada acara ini karena beliau ada tugas yang mendadak dan sehingga ditugaskan pada kami. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Kementerian Pertanian Dr. Prihasto Setianto MSC yang telah berkenan hadir di acara kita.